Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Diratullah. Saya CTO dari PT Skill Showcase. Ini saya ingin mengajukan bisnis proposal kepada Bapak Aurelianus Inoki Raisyad. Eh, Bisnis saya itu idenya seperti ini. Pertama-tama masalah yang saya pikirkan yaitu eh, pengangguran di Indonesia itu didominasi lulusan SMK. Kenapa lulusan SMK itu penganggurannya lebih banyak dibanding eh, sekolah yang lain seperti SMA, SMP, SD, diploma atau sarjana. Saya ingin membuat eh, gimana sih caranya biar anak SMK itu memamerkan proyek dan keterampilan mereka melalui portofolio online. Nah, platform ini bertujuan menghubungkan talenta muda dengan perusahaan, mempermudah proses pencarian kerja sesuai kejuruan. Lalu apa saja ruang lingkup bisnisnya? Ruang lingkup bisnis skill showcase mencakup platform digital untuk siswa SMK, memamerkan keterampilan, membantu perusahaan menemukan kandidat berbakat secara efisien dan meningkatkan reputasi sekolah. Terus layanan skill showcase yaitu ada dua. Pertama ada premium student, di mana premium student ini bisa mendapatkan benefit exposure lebih tinggi seperti siswa ini akan muncul di halaman depan website. Lalu ada analisis portfolio, mungkin misalkan portfolionya masih kurang, bisa dianalisis oleh AI dari kami. Lalu ke akses ke lowongan premium, jadi ada lowongan yang premium yang hanya dibagikan oleh HR premium juga. Lalu dan peningkatan visibilitas, seperti tadi mendapatkan eh, exposure di depan lebih tinggi. Lalu dua ada premium HR. Yang pertama benefitnya adalah akses kandidat unggulan. Jadi kandidat SMK yang memiliki kemampuan tinggi mendapatkan akses. Lalu analisis kandidat. Jadi kandidat mana nih yang cocok untuk lowongan ini. Lalu fitur branding perusahaan. Jadi perusahaan ini akan muncul di halaman depan website. Lalu bisa memposting lowongan premium untuk lowongan yang hanya bisa diakses juga oleh premium student. Lalu pengelolaan rekrutmen di dashboard agar lebih eh, mengelolanya lebih gampang. Kemudian ada studi kelayakan. Kenapa sih skill showcase layak? Karena dinilai layak secara organisasi dengan tim yang kompeten di bidang teknologi, pemasaran, dan pendidikan kejuruan, didukung kemitraan strategis dengan sekolah dan perusahaan untuk meningkatkan pengguna awal serta kredibilitas platform. Lalu website ini juga akan menggunakan teknologi web modern seperti Laravel dan Livewire dengan infrastruktur cloud yang scalable dan aman, memastikan kinerja optimal seiring pertumbuhan pengguna. Lalu ada berapa sih harga yang bisa mencapai modal BEP atau BEP-nya dari berlangganan premium student. Pertama rumusnya BEP per unit sama dengan fixed cost dibagi harga jual per unit kurang variable cost per unit. Dengan misalkan dengan asumsi fixed cost 27 juta, variable cost 10.000 per unit, harga jual 50.000 per unit. Maka BEP per unitnya adalah misalkan fixed cost-nya 27 juta dibagi harga jual per unit 50.000 dikurang variable cost per unit 10.000.
Lalu dijumlahkan 27 juta dibagi 40.000 sama dengan 675 unit. Jadi untuk mencapai titik impas atau BEP, website Skill Showcase perlu menjual 675 unit layanan premium student. Lalu untuk layanan premium HR, bagaimana berapa yang harus dihasilkan untuk mencapai BEP, yaitu dengan asumsi seperti tadi, fixed cost 27 juta, variable cost 100.000 per unit, harga jual 1 juta per unit. Maka BEP per unitnya adalah fixed cost 27 juta dibagi harga jual per unit 1 juta dikurang variable cost per unit 100.000. BEP dijumlahkan 27 juta dibagi 900.000 sama dengan 30 unit. Jadi untuk mencapai titik impas BEP, website Skill Showcase perlu menjual 30 unit layanan premium HR. Lalu ROI, misalkan dengan asumsi yang terjual 1.000 langganan premium student dengan variable cost 30.000 dikali 12 atau 1 tahun, yaitu 360 juta. Lalu untuk biaya untuk HR premium, misalkan yang terjual 50 dikali variable cost-nya 100.000 dikali 12 atau setahun sama dengan 60 juta. Lalu ditambah harga jadinya 420 juta. Lalu misalkan ada dengan asumsi fixed cost tetap sama 60 juta. Total cost yang tadi total variable cost ditambah fixed cost jadinya 480 juta dengan pendapatan misalkan yang beli premium student 1.000 dikali harga jual unit 50.000 kali 12 jadi 600 juta. Lalu pendapatan dari HR premium misalkan yang membeli 50 perusahaan dikali 1 juta dikali 12 atau 1 tahun sama dengan 600 juta. Jadi ditambahkan 600 juta tambah 600 juta sama dengan 1,2 M. Lalu laba net profitnya atau laba bersih. Net profit sama dengan total revenue kurang total cost. Tadi total revenue-nya 1,2 M dikurang 480 juta sama dengan 720 juta. Misalkan untuk ROI 1 tahun, net profit dibagi total cost kali 100. Jadi 720 juta dibagi 480 juta dikali 100 sama dengan 150%. Untuk yang 3 tahun sama saja, tinggal dikali 3, net profit jadi 2 juta 160 juta 2 M 160 juta dan total cost 1,4 M dengan ROI 2,12 miliar 160 juta dibagi 1 miliar 440 juta dikali 100 hasilnya tetap sama 150%. Lalu gimana pengerjaannya, timeline-nya? Pertama untuk bulan 1 ada initial setup dan development. Jadi harus setup dulu atau siap-siap dulu untuk pengembangannya. Lalu ada marketing preparation, persiapan untuk marketing. Lalu ada legal dan administratif cost untuk perlegalan usahanya. Lalu pada bulan kedua ada platform development continuous. Jadi membuat platformnya tetap berlanjut udah 2 bulan ya. Lalu ada testing NQA setelah development selesai. Lalu ada initial marketing campaigns. Ini awal-awal untuk marketing.
Lalu ada pada bulan ketiga ada finalizing platform. Setelah selesai, udah testing NPA, lalu di finalize. Lalu ada beta testing dari pengguna dan lain-lain. Dan ada marketing expansion, lebih luas lagi marketingnya. Lalu pada bulan keempat event launch event. Jadi global release di website setelah di beta testing. Lalu ada customer support setup yang pastinya ada karena untuk support untuk customer. Lalu marketing continuous juga, jadi tetap berlanjut marketingnya, promosinya. Lalu pada bulan kelima ada operational cost, biaya sehari-hari, eh, terus ada user acquisition programs, jadi ada program untuk pengakuisisian user. Lalu pada bulan kelima lagi ada feedback implementasi. Apa sih feedbacknya dari user acquisition program ini? Lalu pada bulan ke-6 ada scaling operation, operasinya terus diperbesar. Lalu continuous marketing, promosi tetap dilanjutkan. Lalu ada evaluation dan reporting. Apa sih setelah 6 bulan ini kita evaluasinya apa aja dan laporannya apa saja. Lalu ada biaya yang harus disediakan oleh investor. Pada Maret 2025 total yang harus dibayarkan totalnya adalah 129 juta, eh, seperti yang disebutkan project timeline tadi. Ada initial setup, marketing preparation, dan legal dan administrative cost. Lalu April 2025 totalnya 121 juta, Mei 2025 110 juta, Juni 2025 139 juta, lebih banyak dari yang lain karena akan launch eventnya ke global release websitenya. Juli 2025 105 juta, Agustus 2025 114 juta, jadi total dalam 6 bulan 718 juta, atau dalam dolar 44.282 dolar. Lalu kenapa sih Bapak Aurelianus Inoki bisa harus memilih kami? Karena tim Skill Showcase adalah kelompok profesional yang berdedikasi untuk mengembangkan talenta muda dengan dunia kerja melalui solusi digital inovatif. Jadi karena banyak yang pengangguran di SMK, jadi lumayan ada bisnisnya di sini. Terus dengan keahlian dalam teknologi, pendidikan, dan pemasaran, kami menciptakan platform pameran yang memungkinkan siswa SMK memamerkan keterampilan mereka secara profesional. Lalu ada struktur organisasi nanti di perusahaan. Yang pertama komisaris atau presiden direktur. Lalu di bawahnya ada CEO dan founder. Lalu di bawahnya lagi ada COO dan CMO dan CTO. Yang di bawah COO itu ada HR manager, akuntan, customer support. Di bawah CMO itu ada digital marketing manager dan partnership manager. Lalu di bawah CTO itu ada software developer dan UI UX designer. Ya, di sini terlihat pembagian divisinya, ada tentang operasi, marketing, dan teknologi. Lalu gimana kalau misalkan ada pertanyaan atau yang belum bisa dijawab, bisa hubungi kami di 081234567890 atau email kami di saya sendiri yaitu farandiratullah@skillshowcase.com. Terima kasih kepada Bapak Aurelianus Inoki Rashad
Demikian pengajuan bisnis proposal dari kami PT Skill Showcase. Apabila ada pertanyaan, hubungi kami. Terima kasih.